dangdut 10 tahun terakhir dengan corak musik yang eh, sangat beragam dan tidak harus terpaku pada estetika dangdut yang pada awalnya dulu dibangun gitu. Kira-kira. Nah, kalau soal Hmm. musik tadi kan apa setiap era akhirnya punya, kalau akhirnya bagiku setiap era punya spesialnya masing-masing gitu. Memang di era Roma Irama kita tahu, lalu di apa Roma Irama membuat percampuran yang dianggap apa ya Hmm. baru karena dia campur rock gitu. Kita tahu waktu itu kita tinggalkan Roma, Dangdut Manis juga Hmm. ada Meggy Z dan sebagainya. Jadi secara ada gitu. Ya, ya. Koplo juga begitu, dia punya spesial Hmm. juga karena pada dasarnya dia juga menggabungkan walaupun apa tadi aku catatanku bahwa mereka mengaransemen dengan cerdik ya, dengan cerdik mengaransemen musik dan mencampurkan Hmm. genre lain, contoh kayak apa Monata waktu itu ada Sodik dan akhirnya ke arah reggae, lalu Oke. di Koplo juga akhirnya menambahkan senggaan gitu yang di era Roma Irama Hmm. tidak ada senggaan gitu karena Ada ya. orientasinya memang Hmm. Hmm. dan apa eh, ya Melayu dan rock gitu, akhirnya interlocking musik ada gitu, tapi senggaan yang diisi oleh Ya. MC gitu atau main kendang itu nggak ada, dan itu tradisi Hmm. yang memang cukup akrab ya di Karawitan senggaan itu. Nah bagiku setiap era Hmm. jadi punya. Nah di yang baru ini bagiku juga cukup menarik dari kayak Om Wawes atau Hmm. Darboy atau Glenn Watton, dia tidak ragu-ragu gitu mencampurkan musik-musik yang ya mungkin dulu sudah pernah, tapi ini lebih diseriusi dengan cara memasukkan dan memberikan porsi yang lebih. Hmm. Contoh kan, Hmm. let's say kita bilang kayak Wawes memasukkan brass section yang begitu, yang itu apa ada Hmm. trombon, ada trompet gitu. Lalu musiknya juga Hmm. Hmm. mereka bereksperimen dengan musiknya. Lalu kalau Ya. Gilparton itu akustikan. Jadi ada tawaran-tawaran yang bagiku eh, mereka hidupi di dangdut ambiar yang dangdut yang kuanggap baru ini gitu. Seperti Darboy Gang juga begitu, Hmm. Darboy Hmm. Gang musiknya paling menarik begitu karena pada dasarnya apa eh, Hmm. progress chordnya dan sebagainya itu tidak biasa juga di dangdut, lalu dibuat dengan versi yang sebegitunya grande dan Hmm. sebagainya, itu yang dimiliki. Lalu Cak Nan yang muda juga, Cak Nan yang lebih ke apa tidak benar-benar pure koplo, tapi dia menawarkan musik yang sedikit agak campur sari gitu, sedikit kempot di kempotan gitu. Maka itu apa lalu pendos yang Hmm. tadinya rap dengan indeks akal, lalu dia ber apa Ya. lebih spesifik lagi ke band juga, lalu juga mencampurkan lagu-lagu yang Hmm. dibilang masa kini sekarang. Nah itu mereka memberikan tawaran musikal gitu dan tawaran-tawaran lirik dan tawaran musik Hmm. dan sebagainya. Hmm. Hmm. Uh, Hmm. Hmm. itu juga spesial begitu, tidak tidak apa membandingkan antara rezim rezim dangdut, uh, bagiku tidak, bukan di situ persoalan, tapi ketika mereka melakukan sesuatu dengan terobosan-terobosannya itu yang akhirnya aku catat, dan untuk dangdut baru mereka melakukannya gitu sih mas. Hmm. Oke, ya. Yang menarik kan kalau aku melihat tuh kok milenial sekarang itu sangat akrab ya, mudah banget akrab dengan koplo atau dangdut-dangdut yang tadi Mas Mikael sebut itu ya. Itu cuma itu karena semata faktor YouTube atau sebenarnya ada yang lain sih itu. Akrab dengan koplo. Ya, milenial sekarang kan itu Mas Mikael pernah bilang itu selera lokal terus jadi selera nasional kan. Akhirnya artinya secara Ah, geografi semua orang mendengarkan gitu. Nah, kok bisa milenial tuh punya hubungan ya atau impresi dengan koplo itu secara apa luar biasa gitulah. Sementara oke. Okay. apakah itu hanya semata YouTube yang berperan ya karena
mereka menyebarkan lewat itu kan, ataukah ada faktor lain gitu? Oke, kalau yang di Jogja sendiri dan Jawa Tengah, setahu macam Wawes, Darboy, yang juga Hmm. Waton, Hendra Kumbara bahkan setahu Hmm. memang mereka sadar karena mereka sudah bergelut dengan dangdut juga cukup lama. Kayak Wawes 2012, Mendoza juga, Index juga gitu. Mereka sadar bahwa pasar dangdut Jogja ketika kita pergi ke prawisata atau ketika dia tutup pindah ke XT Square, memang pasar musiknya ke koplo gitu. Itu membuat akhirnya mereka cukup tahu bagaimana koplo dan akhirnya menarik bagaimana mereka menyiasati agar tidak hanya koplo gitu, dan tapi memberi warna baru pada musik dangdut gitu. Itu yang menjadi alasan yang logis gitu, dalam arti mereka dekat karena pada dasarnya itu di sekeliling mereka gitu. Hmm. Dan yang menarik bagian artinya bahkan teman-teman ini sadar Hmm. bahwa Hmm. gimana caranya Hmm. biar gitu. Dan bagiku yang anak-anak baru ini cukup berhasil, anak-anak muda ini cukup berhasil gitu. Bahkan lagu Hmm. mereka itu justru sekarang menjadi lagu-lagu yang kerap dinyanyikan di Hmm. Pantura, itu jadi langganan gitu, langganan digunakan dan apa. Hmm. Itu bagiku tadinya Hmm. Yogyakarta atau daerah-daerah Hmm. lain yang memang jadi konsumen untuk Ya, musikal ya. dari Pantura, khususnya Jombang, Nganjuk, Jawa Timur. Hmm. Ya Nganjuk kita tahu ada Nagista gitu, yang tadinya ada Nela Hmm. Karisma, sebelum Nela Karisma pindah ke Solo ya sama Mas Dori Harsa gitu. Oke. Hmm. Nah Ya, ya, ya. itu yang Um, aku hmm. lihat. Hmm. Faktor lirik ya, ya, lirik yang dekat dengan anak muda ya, patah hati apa gitu juga sangat sangat punya anu sendiri ya, daya pikat tersendiri ya. Betul Mas. Yang lucunya akhirnya ketika tadinya perawisata, SD Square atau tempat-tempat yang lazim Hmm. memperkenalkan dangdut Hmm. itu lebih ke koplo, akhirnya anak muda ini mencuri panggung baru bagiku, panggung panggung pensi, bahkan Hmm. pentas-pentas Hmm. seni anak muda, siswa-siswa ya, siswa-siswi di SMA, di SMP, mengundangnya mereka gitu. Bagiku Hmm. eh, dia tidak hanya menciptakan, tapi menciptakan musikal yang sebegitunya gitu, tapi dia juga membuat bagaimana kemungkinan ruang baru digunakan. Nah, salah satunya tadi pensi. Bagaimana kita tahu bahwa tahun 2017, 16, 17 sampai sekarang itu pensi-pensi biasanya ngundang ini dan dangdut muda gitu. Dari Om Wawes, NDX sampai Hmm. Upper yang baru dan beberapa band-band muda lainnya yang memang lagi gandrung di Jawa Tengah dan Yogyakarta Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Gitu. Oke, selain yang kalau jumlah itu sih jumlah kelompok-kelompok itu terbanyak memang Jawa Timur ya, benar nggak sih? Nah, sekarang ini Kelompok apa Mas? ya dangdut yang ya orkes Melayu itu Kalau Orkes Melayu akhirnya uh, kuantitas eh, kuantitas terbanyaknya itu di wilayah Indonesia itu. jujur jujur gini Mas, di Jawa Timur aku bisa bilang cukup banyak, betul, karena pada dasarnya ketika pun itu di Jombang saja itu aku biasanya kan kalau di daerah di Jawa Timur Hmm. itu salah satu Jombang, Nganjuk dan sebagainya, setiap orkes Melayu setiap tahun diminta untuk mendaftarkan diri gitu. Itu nanti akan berhubungan dengan izin panggung dan Hmm. sebagainya. Nah, waktu aku punya Hmm. datanya dari tahun 2013 sampai 2000, dari 2012 11-an sampai 2017, bahwa setiap tahun berapa jumlah orkes Hmm. Melayu yang mendaftarkan diri. Nah, setauku di setiap tahun Hmm. mereka daftarkan, pas kuliah jumlahnya di Jombang saja orkes Melayu yang mendaftarkan diri ke Dinas Budaya dan Pariwisata gitu, itu Hmm. sekitar 250-an Mas. Itu baru satu Jombang. Itu hanya Jombang aja ya? Iya, itu. Hmm. Nah, setahu di Hmm. dinas Hmm. budaya, dinas budaya pariwisata yang lain gitu, kan nomenklatur di setiap daerah beda-beda ya dinasnya. Nah, itu biasanya Ya, juga ya. mencatat berapa orkes Melayu dan sebagainya. Itu nanti kan akan berkaitan dengan izin pentas dan sebagainya. Nah, Hmm. kalau di Hmm. Hmm.
dijumlahkan ya cukup banyak. Jumlah saja tadi aku bilang 250. Nanti kita tambahkan di kantor yang lain gitu, Nganjuk, Kediri dan sebagainya, itu misalnya juga tambah banyak gitu. Hmm. Di Hmm. Yogyakarta pun apa Mungkin bisa 5 ribuan ya kalau kita total seluruh Indonesia ya. Lebih ya mungkin mungkin ya. saja, mungkin saja Mas. Eh, ini juga satu satu pertanyaan yang mungkin berhubungan dengan fokus Mas Mikael untuk penelitian soal dangdut ya. Kalau melihat minat sarjana-sarjana seni di Indonesia atau mereka yang meminati kajian seni itu, yang minat pada kajian dangdut itu banyak atau enggak sebetulnya sekarang? Oke, makasih Mas pertanyaannya. Itu salah satu juga alasan Hmm. mengapa aku bikin Dangdut Studies. Dangdut Studies kan akhirnya untuk juga memberitahukan kepada teman-teman di luar gitu, pengkaji atau pendengar dan siapapun, bahwa ini loh dangdut sudah dibahas sebegininya gitu. Makanya di Dangdut Studies ada kolom skripsi, tesis disertasi, kolom tugas akhir, Hmm. lalu ada kolom artikel, kolom Ya. buku, apa saja yang sudah membahas, kolom artikel apa saja. Katanya cukup banyak mas, ada cukup banyak. Jadi Hmm. perspektifnya juga beragam. Ada yang sifatnya apa dari antropologi, ada sosiologi, ada bahkan ada ya Hmm. bicara lirik, semiotika dan sebagainya. Lalu bicara juga pendidikan, gitu. Hmm. Sastra juga main Hmm. gitu. Hmm. Satu contoh kawan ada Hmm. Mas Asef bikin novel dengan dangdut. Dalam arti Hmm. dalam arti dangdut sudah dikaji multidisiplin gitu, bahkan interdisiplin, dia sudah banyak sekali disiplin yang bergabung untuk membahas dangdut gitu. Nah itu juga yang membuat dangdut studies Ya. ada gitu mas. Itu untuk menunjukkan bahwa Hmm. di penelitian tuh tinjauan pustaka untuk semua umat lah kalau yang mau meneliti dangdut gitu, dalam arti bisa lihat ke situ sudah seberapa banyak dangdut Hmm. dibahas, dan nyatanya kalau di jumlah ya lebih dari 50 ya pasti ada yang meneliti dangdut gitu. Walaupun kita Hmm. tahu yang konsisten atau yang bertahan untuk, ya aku meneliti dangdut dari 2011 gitu, udah sudah 10 tahun gitu. Yang aku tidak tahu yang sekonsisten sepanjang itu, aku tidak tahu, tapi untuk mencatat apa Hmm. saja banyak itu cukup banyak gitu. Tesis pasti ada 50-an gitu. Itu pun aku yakin Hmm. kami juga masih bergerak mencari, terus mencari Kalau gitu. top, oke, oke. Kalau kalau topik yang paling diminati apa saja kira-kira? Kalau di keroncong itu sejarah gitu ya, tapi jarang penelitian artistik yang apa ya, kalau di dangdut lebih banyak ke dominan ke apa minat mereka itu. Jujur belakangan yang paling sering ku baca ada dua kecenderungan. Yang pertama yaitu bagaimana konstelasi dangdut koplo. Kedua itu bagaimana dangdut televisi. Itu yang lagi jadi gandrung juga di kajian. Gitu. Dangdut televisi bisa dibahas Hmm. dari ada Liga Dangdut, Dangdut Akademi, terus Hmm. gimana penyanyinya, dan yang itu. Lalu dangdut koplo tadi dari orkesnya. Gitu. Waktu itu aku udah nulis apa histori dan Hmm. ininya juga tulis, terus tulis senggaannya, musikalnya. Dalam arti daun koplo juga banyak dibahas yang lain tentang Ya. Ibu Anita, orkes Melayu, sustainable-nya gimana, gitu itu juga ada banyak. Hmm. Tetapi yang menarik juga ada dangdut-dangdut Hmm. lama yang tetap Oke. dibahas, kayak kontestasi dangdut dan rock Hmm. itu masih dibahas gitu. Hmm. Lalu Hmm. sejarah-sejarah dangdut Hmm. itu masih ada yang dibahas, tapi porsinya agak sedikit lebih rendah ketimbang pembahasan-pembahasan yang berada di sekeliling mereka sekarang. Hmm. Gitu, Ya, Mas. ya, ya. Mas Mikael menyebut televisi. Ini saya kira menarik banget karena televisi kan memainkan peran yang sangat penting ya dalam politik industri dangdut gitu. Ya. Eh, eh, di mana akhirnya dangdut menjadi musik populer khas Indonesia yang dengan cepat ke eh, ke rumah orang-orang, ke telinga orang-orang gitu melalui siaran-siaran dan juga Mas Mikael pernah bilang bahwa saya ingat saya acara YKS ya, You Keep Smile itu menjadi apa ya trigger ya untuk menaikkan kembali dangdut yang pada waktu itu sempat ya katakanlah tenggelam gitu ya. Itu
gimana sebenarnya televisi dan dangdut gitu. Betul Mas. Jadi kalau misalnya dilihat apakah dangdut selalu hip atau selalu ledak di setiap tahun, nggak juga gitu. Waktu itu kita mengalami bahwa lagu-lagu Melayu merajai industri kita gitu. Dan dangdut waktu itu yang waktu itu udah zaman Inul gitu, udah dangdut koplo banyak kan, walaupun kita tahu bahwa dangdut era Rhoma Irama masih terus membuat narasi bahwa koplo bukan dangdut Ya. dan sebagainya, kita tetap tahu itu. Hmm. Itu Hmm. Hmm. nah, ya. Nah, apa tadi pertanyaan apa Mas? Lali aku tiba-tiba. Ya, ya televisi Oh, dan televisi dangdut ya, itu sorry. kan Oke. secara Tadi, industri lah, kita secara umum iya, aja Pak. betul betul. Terus setelah itu Politik industri uh, di wilayah penyiaran televisi. Kemana sampai ada YKS, terus kontes-kontes dangdut gitu loh. nah setelah itu dangdut koplo naik Inul, tapi beberapa tahun setelahnya itu agak menurun karena kalah dengan lagu Melayu. 2006-an tuh dangdut Melayu merajai juga. Hmm. Ada kita tahu ada Waldi, ada Hmm. 12 dan sebagainya gitu. Salah satu trigger utama yang bagiku cukup monumental adalah justru You Keep Smile itu Sesar. Tapi ketika dirujuk ke Hmm. belakang, Hmm. sebenarnya TV itu justru Hmm. mengambil dangdut yang di Pantura, khususnya itu Om Sonata yang diambil di Jombang. Om Sonata, kan Sesar waktu ditanya setelah aku sama Soimah, Hmm. 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 kamu kok bisa joget kayak gitu, kamu dengerin lagu siapa sih? Terus Sesar setelah aku uh, menyebut Om Sonata, dan akhirnya aku mendatangi Om Hmm. Sonata gitu, mendatangi Om Sonata dan mereka cerita Hmm. bahwa betul Cesar ngomong seperti itu, lalu kami pun mereka bilang kami pun mengisi sebulan penuh akhirnya di Ramadan gitu ya, di Ramadan kan waktu itu yuk Ismail Hmm. yuk kita sahur kan YKS itu juga, nah itu mengisi di situ gitu, dan memang penuh full Hmm. Hmm. segaan yang membuat akhirnya dangdut bisa dilihat sebagai as a dance music gitu kan, dangdut as a dance music sebagai musik Hmm. joget gitu, dan itu cukup Hmm. berhasil Hmm. di Jangan Cesar, dalam arti dia membuat penonton Indonesia yang ketika itu masih banyak yang menonton televisi tersedot ke situ. Lalu semenjak itu Orkes Melayu agak bergerak lagi, tapi di Jawa Timur terus bergerak ya. Di Jawa Timur bagiku itu tidak ada habisnya. Sen- Kalau di Jawa Timur tuh tidak ada habisnya, dia tetap ya, ya, senternya ya, ya. Hmm. hanya televisi, hanya Hmm. memandang Menjadi ya, ya, ya. mengambil itu saja, mengambil oke, ini Hmm. menjadikan, makanya di tingkat industri Jakarta gitu, musik Jakarta ya memang gitu. Cesar jadi trigger utama bagiku. Tapi kalau misalnya Hmm. lihat mendalam, itu tetap ada hubungannya dengan Pantura yang adalah sonata di Jombang gitu. Gitu Hmm. Mas. Hmm. Lalu setelahnya Hmm. akhirnya Via Valen Oke, harus oke. kita nikmati sampai sekarang gitu, itu kan 2012-13 bertahan. Lalu itu muncullah Iya, iya. penyanyi muda gitu kayak Via Valen, Karisma, beberapa saat sebelumnya ada Ratna Ya, Antika gitu yang baru, bahkan banyak sekali, bahkan Happy di Asmara ya. Jasmala itu baru juga. Nah bahkan di Jawa Timur itu Hmm. ada ini loh, itu salah satu tanda bagaimana dangdut itu mentransmisikan dangdut ke anak muda, dan bahkan ada satu orkes Melayu atau beberapa orkes Melayu yang Hmm. memang gitu, yang memang Hmm. penyanyi anak-anak kecil. Hmm. Salah satu produknya kayak Tasya Rosmala, Hmm. dari kecil. Iya, Diana Audi iya, dari iya, kecil iya, iya. itu. Ah. Satu orkes yang perlu dilirik untuk melihat orkes dengan anak biduanita anak kecil tuh Adela gitu, Om Adela. Hmm. Dia Hmm. waktu itu berapa sempat dia anak-anak kecil semua. Nah itu akhirnya menuai sekarang lah, berarti mereka dibentuk dulu di Jawa Timur, di Jawa Timur, dan mereka Hmm. ada yang ikut juga Hmm. kompetisi gitu di Jakarta. Ya udah, ini untuk Jawa Timur dia memang Hmm. nodong perhatian besar di Jakarta, itu yang terjadi untuk Hmm. teman-teman Hmm. di Jawa Timur Ya, ya. gitu Mas. Hmm. Kalau di Pantura dulu juga sempet ya,
pernah melihat beberapa contoh istilahnya ya regenerasi dangdut untuk lebih remaja, lebih anak-anak, tapi karena memang belum belum seperti sekarang ya, Pak. Yang menarik kan ada kawasan Pantura yang mereka apa namanya mengusung coraknya sendiri, terutama pada wilayah distribusi dan sebagai Jawa Timur juga produktivitas yang luar biasa itu. Gitu. Nah terus Betul. sekarang kan kita mungkin sudah tidak lagi relevan untuk membicarakan soal sentralisasi industri ya di dalam konteks musik dangdut ini. Nah dulu label-label lokal itu kan sangat berperan penting di dalam penyebaran dangdut ya. Adanya perusahaan-perusahaan rekaman rumahan yang kemudian mendistribusikan lagu dangdut ke ke apa namanya ke penjual-penjual ya gitu, baik label besar maupun label kecil. Kemudian televisi juga bermain di situ. Nah sekarang kan era yang sangat terbuka dan tidak ada lagi sentralisasi tersendiri untuk politik dangdut dalam arti yang luas gitu. Nah, bagaimana Mas Mikael melihat saat ini itu persaingannya sebetulnya di wilayah apanya antar pelaku atau praktisi dangdut itu? Ya tentu mereka kalau misalnya dilihat ke Jawa Timur, produksi-produksi lokal tetap masih ada dan masih berjalan. Bahkan mereka juga mengekspansi dunia digital. Jadi apa industri rekaman lokal yang memang sudah berjaya, bisa di Kediri gitu, memang juga punya channel YouTube. Lalu distribusi lagu-lagu baru itu selalu di-upload di apa pemutar musik stream apa yang macam Spotify yang streaming itu apa itu juga diakses oleh mereka. Tapi mereka adalah oleh karena internet bisa diakses siapapun gitu. Orkes Melayu akhirnya juga yang punya masa besar khususnya akhirnya langsung tanpa peran lagi middleman gitu, kalau punya middleman gitu, yang industri apa entertainment dan sebagainya ini tidak, jadi memotong dan langsung punya pasar di YouTube dan apa musik digital itu memang betul. Bahkan apa band-band dangdut Jogja itu bermainnya dulu di ini apa di SoundCloud, terus itu juga sudah dilakukan, bahkan sampai sekarang bisa mengakses YouTube dengan masa band-band dangdut ini kan cukup banyak ya. Aku bahkan lagi juga menulis satu artikel yang memang akhirnya aku catat, aku komparasi dari per tahun subscribernya tuh bertambah berapa gitu, aku ada datanya gitu untuk setiap setiap band dangdut gitu, dan itu melihat lonjakan besar gitu. Sekarang kita tahu bahwa Denny Caknan yang punya subscriber paling banyak kalau di anak muda gitu. Nah itu terjadi nih, jadi middleman itu aksesnya dipotong dan langsung ke YouTube gitu. Walaupun YouTube bisa diartikan juga middleman lain ya, middleman lain juga atau menjadi ruang gitu diseminasi karyanya, diakses langsung dan uangnya langsung ke mereka gitu. Itu yang akhirnya itu yang memperamai gitu, aku bilangnya memperamai pasar di industri dangdut sekarang. Jadi dalam arti bisa tetap pakai jalan atau jalur yang industri itu masih tetap ada, dan mereka subscribernya juga cukup banyak gitu, dan juga cukup banyak juga bidonita yang gabung gitu. Lalu atau bahkan Dias juga bergabung dengan Jian Odi di satu production gitu. Nah mati bidon tetap ada gitu, tapi band-band yang mengusung ini juga mereka mengakses langsung tanpa bantuan industri rekaman lokal gitu, lalu langsung face to face atau face to face dengan YouTube gitu. Itu terjadi itu yang membuat dan ramai gitu, bahkan masuk ke YouTube, TikTok dan sebagainya. Ya. Lalu bagaimana praktisi-praktisi dangdut yang dulu eksis di dekade-dekade yang lampau ya 80 gitu, bagaimana mereka tetap survive di hari ini Mas dengan persaingan yang milenial yang ketat banget? Betul, aku bisa bilang itu betul ketat gitu. Akhirnya dangdut era lampau biasanya industri mengambil tokoh-tokoh atau figur tertentu untuk juri-juri mereka, itu betul ada. Tapi bagaimana dengan yang tidak gitu? Mbak Irama tidak menjuri, tapi memang tetap punya jadwal tanggung tetap karena dia dia raja dangdut gitu. Itu tetap ada, dan bahkan Roma Irama
bahkan produktif membuat lagu di era corona ya. Setelah aku lagu terakhir Derita Pengangguran gitu, lagu yang baru diupload Januari atau Februari kemarin, yang menceritakan bahwa pengangguran terjadi karena COVID-19 gitu kan. Masih, tapi Rhoma Irama langsung masuk ke tetap industri, masuk ke rekaman juga, rekaman Jakarta yang dipublish di YouTube juga, di musik streaming juga, atau musik streaming itu. Tapi bagaimana dengan yang lain gitu? Akhirnya mereka kan ada gap gitu kan, kalau di setahu di media itu ada, apalagi antar generasi, bagi ada baby boomer, XYZ, milenial dan sebagainya, itu kan ada gap, dan ketika yang atas masuk ke bawah itu jadi imigran bukan native dan sebagainya, itu kan terjadi. Nah, salah satunya adalah ketika jadi imigran ya akhirnya mereka tidak seluas anak-anak muda ini, makanya di pasar mereka agak tenggelam juga gitu. Gitu, Mas. Tapi beruntungnya ada PAMI, dan Persatuan juga soal bahas Melayu Indonesia gitu. gimana ya. PAMI itu ya juga tetap konsisten membumikan dangdut seperti apa gitu, tetap ada. Walaupun itu tetap anak muda, dan dangdut anak muda yang Pulang Ambyar ini sama koplo yang terus bergerak memperebutkan pasar. Iya. Dan saya lihat kayak milenial kan ya, dangdut yang khususnya 10 tahun terakhir itu kan mereka punya yang lain juga ya, artinya mereka mengusung estetika visual juga ya, melalui video yang digarap dengan bagus misalnya gitu, artinya punya nilai, punya sendiri spek visual. Sementara kita tahu kalau dangdut itu juga musik yang mungkin enak. Saya juga mengalami sendiri karena waktu itu juga nonton beberapa kali dan bahkan sering di Pura Wisata atau di Exit Square. Kalau kita datang langsung kan memang menikmati itu ya, Pak, dengan interaksi yang secara langsung gitu. Nah, gimana Mas Mikael melihat visual? Artinya mereka punya ekspresi visual tersendiri, khususnya bagi dangdut-dangdut milenial ini, sehingga itu juga menjadi salah satu cara untuk meraih perhatian besar ya. Karena nggak mungkin mereka hanya lagu tok gitu. Mungkin dangdut milenial nggak menarik kalau cuman didengar radio gitu tok ya Pak. Tapi mereka di video-video itu kan banyak sekali corak-corak ya, banyak sekali ekspresi visual gitu. Oke, pada awalnya setahuku bisa dibuktikan juga era pertama dangdut milenial ini naik gitu, contohnya kayak Wawes atau Cak Nan, itu justru visualnya tidak terlalu sejauh sekarang. Maksudnya adalah ketika kita lakukan Kartoyono, itu visualnya sederhana. Tapi sekarang kalau lihat Cak Nan video klip, waduh itu udah mewah sekali bagi gimana. Nah, ketika mereka meledak Wawes meledak, Wawes juga dan Darboy ataupun John Watton, video awalnya juga sederhana gitu. Sederhana, cuman biasa ya. Dia John Watton tapi semakin kesini semakin di tempat wisata gitu kan. Tapi semakin kesini karena mereka sadar bahwa mereka berkontestasi di dunia digital, dan akhirnya mereka mengikuti pola digital yang sadar video, yang sadar visual yang cepat dan menarik. Mereka bertindak itu dan ini bekerja sama biasanya dengan orang yang expert dalam pembuatan video gitu. Setahu kalau di beberapa videonya di Wawes, terus Darboy, setahu lalu itu ada namanya Rian Aditya, itu juga dia setahu anak film atau anak diisi, pokoknya yang tentang ini media rekam lah gitu. Dalam arti ada tes yang memang mereka sadar bahwa ketika mempertahankan seperti ini
akan kalah, dan akhirnya mereka merekrut atau meminta bantuan untuk memperkaya visual mereka. Itu akhirnya jadi sekarang gitu. Cak Nan akhirnya juga video klip yang konsep video klip yang luar biasa gitu. Nah, salah satunya nih ada teman masuk Elan TV ini syuting di Cak Nan juga ketika itu, dan syuting yang dilakukan juga, pengambilan gambarnya juga cermat dan bukan main-main gitu. Bukan main-main dalam arti dia tidak sederhana lagi mereka serius seperti ya apa. memikirkan. Nggak hanya take doang lalu diedit, tapi mereka perhatikan ada konsepnya, ada ceritanya, ada semua. Lalu biasanya di video klip di tengah-tengah ada percakapan antara laki-laki perempuan yang menggambarkan bagaimana kisah cinta mereka gitu ya. Nah itu dimasukkan semuanya, jadi sebagai storyboardnya tuh jelas sekali kalau dilihat. Itu terjadi karena mereka tahu siapa yang mereka lawan dan siapa yang harus mereka raih gitu ya. Itu, ya, ya. Ada sinematografi tersendiri ya, sinematografi di dalam dangdut ya, itu ya videografi yang memang punya konsep yang kuat gitu. Betul, Mas. Mereka bekerja sama, mereka sadar itu, dan mereka justru bekerja sama dan tidak memaksa diri untuk ngoyo lagi kayak awal gitu. Awal kan aku tahu sekali ceritanya, udah bikin video klip mana di take aja gitu. Tapi semakin kesini semakin rapi, semakin enak dipandang. Kameranya juga tidak hanya satu kamera, tapi 2 kamera, 3 kamera dalam pandang waktu bagi kekayaan visual yang mereka miliki. Ya. Pada akhirnya ekspresi visual itu juga menjadi persaingan tersendiri ya di antara praktisi itu ya. Betul, Mas. Mungkin beberapa 2-3 pertanyaan lagi, Mas. Jadi kalau saat ini itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai boomingnya nggak sih, atau boomingnya itu sebetulnya sedang surut, atau ini berada pada jalur atau rel yang stabil saat ini ya, kita bicara hari ini gitu. Apakah ini sedang stabil atau surut atau gimana, Mas Mikael melihat secara umum? Hari ini aku bisa katakan bahwa dangdut ambiar ini, dangdut milenial ini sedang stabil, Mas. Karena mereka effortnya di 2012, dan salah satu penanda momentum yang baik itu ketika 2018, 17, 18, 19 gitu. 2021 udah mulai stabil gitu. Kayak contoh ya, bagiku stabil, mereka sudah punya basis massa yang kuat gitu. Subscriber mereka sudah cukup banyak gitu, dan lagu-lagu juga mereka juga sudah cukup banyak dikenal masyarakat gitu. Contoh Darboy Gang sudah melakukan triloginya, sudah selesai, bahkan Cak Nan setelah Kartonyono lagunya juga cukup banyak, Sugeng Dalu, lalu dan beberapa lagu lain gitu. Bahkan Cak Nan sekarang jadi jurinya di Next CD Kempot ya, di acara televisi gitu. Bagi ini stabil, dalam arti sudah stabil, dalam arti kita tinggal menikmati saja. Aja pertanyaan sampai kapan ya, itu ya pasti. Gitu, Mas. Ya. Tapi apakah kan memungkinkan suatu ketika ada tren yang bergeser gitu, kira-kira ya ini ngawur-ngawuran aja, kita bisa berasumsi aja setelah era koplo meledak luar biasa ini. Gimana, Mas? Gimana, Mas? Halo? Oke, tak baleni ya. Apakah di masa-masa mendatang
ya mungkin 5-10 tahun lagi itu ada kemungkinan berubah. Lalu kira-kira yang menggeser itu menurut asumsi aja, asumsi Mas Mikael ya, gitu. Kan koplo sudah sangat meledak fantastis ya, gitu. Koplo bagiku justru sudah meledak di Inul, di meledak di tahun 2012, lalu Via Valen dan Karisma di salah satu puncaknya ketika mereka apa sering menang penghargaan di Jakarta, lalu bahkan Via Valen Mhm. menyanyikan lagu Disney terbaru gitu dan nyanyi di Net TV atau di kemarin Asian Games ya gitu, Asian Games atau SEA Games juga aku lupa, Asian Games. Nah itu kok Mhm. mengalami itu dan mereka bagiku sekarang justru berbagi panggung dengan dangdut-dangdut yang aku sebut ambiar tadi. Ya. Dan arti ketika Pendosa, Darboy Gang, John Watton, lalu Cak Nan, mereka berbagi panggung dengan mereka. Nah akhirnya Mhm. ketika nanti dipikir apakah dalam arti saya udah berbagi panggung nih. Mhm. Nanti kita ke depan akan mengalami ketika pertanyaannya sampai kapan gitu. Ada masanya, pasti ada masanya, tetapi tidak perlu takut karena Ya. dangdut selalu menemukan formulasi-formulasi baru, baik yang sifatnya Mhm. letupan karena merespon musik yang sedang hits, atau memang kembali ke beberapa Mhm. dangdut-dangdut sebelumnya, misalkan dangdut ambiar. Ya, ya, ya. Nah dinamika ini yang terus akan berjalan begitu sampai 1 tahun ke depan, mas. Mhm. Setidaknya itu. Mhm. 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 Ya, asik sekali. Goyang terus ya toh, mendengarkan terus. Terus piye kabarnya grupnya Cak Mikel itu apa? Apa grupnya jenenge? Jarang pulang. Jarang pulang, jarang pulang. OM jago lagi. Ya, om jarang pulang. Bisa OM, bisa om-om yang jarang pulang juga bisa. Gitu, mas. Apa ada pertanyaan terlewat, mas, aku? Orkes Melayu jarang pulang. Jarang pulang tuh kapan terakhir manggung? Oh, sebelum pandemi, mas. Harusnya kami pas tuh main 2020, harusnya kami juga ada beberapa jadwal panggung gitu. Iya. Di Bandung. Tapi semua berhenti gitu sampai sekarang Eh, berhenti. Akhirnya produksinya tetap produksi lagu dari salah satu personel gitu, lalu video klip. Kami akhirnya kalau di Om Jarang Pulang hmm, sendiri itu mengikuti pola yang digital juga gitu. Itu juga dilakukan. Dalam arti membuat lagu baru, lalu hmm. video klip, dipasarkan Hmm. di musik digital, platform musik digital gitu-gitu sih, mas. Tapi terakhir panggung ya Hmm. sebelum pandemi. Aku Ya, justru ya. mungkin berpikir gini, mas, kita sudah protokol kesehatan sudah dilakukan Hmm. nih. Mungkin akan adanya ruang kecil yang menarik. Apakah dangdut nanti bisa digelar di ruang-ruang kecil gitu ya? Gitu sih. Hmm. 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 Ya, seru banget ya. Apa? Ya sayangnya kita tidak bisa berlama ini. Cukup bisa ngobrol malam ini ya. Penting banyak yang menarik tadi seputar ya evolusi sosiokulturalnya, evolusi medianya, evolusi musikalnya, dan sekarang dangdut mencapai ya bilang Cak Mikel itu ya stabil lah dalam kondisi yang punya penggemar solid, punya punya praktisi yang solid dan jadi apa namanya secara industri menjadi konsumsi yang diminati oleh banyak orang.
Penutup Mas, Betul, Mas. penutup Mas Mikel, Hmm. kira-kira ke depan ya, ke depan itu khususnya harapan Dangdut Studies di Hmm. dalam konteks produktivitas penelitian sarjana yang berfokus pada dangdut, itu bagaimana? Oke, dalam tadi sederhana sih, dalam arti anak-anaknya sebenarnya pertama adalah mencatat dangdut di setiap era gitu pada awalnya. Dalam tadi punya orientasi untuk mencatat dangdut di setiap era biar kita tahu Hmm. apa yang sudah terjadi. Dan ketika kita sudah tahu apa yang terjadi, kita bisa memproyeksikan dangdut ke depan. Itu yang tadinya anak-anak pertama. Lalu anak-anak itu berkembang menjadi dokumentasi dan pusat kajian, dalam arti yang studies bisa menjadi, karena namanya sudah jadi pusat kajian Hmm. dangdut, bisa Hmm. menjadi teman berbicara, teman Hmm. menyuarakan untuk teman-teman dangdut ataupun pengaji dangdut untuk Hmm. penelitiannya tidak mengulang lagi, tapi kita mencari hal-hal Hmm. yang baru yang bisa kita prediksikan. Ketika yang lama dibahas, kita akan lebih spesifik membahas yang mana, tidak mengulang narasi yang sudah ada, tapi bukan narasi tandingan kah atau dan sebagainya. Itu yang akhirnya jadi angan-angan dangdut tadi, Mas. Hmm. Dalam arti Dari informasi baru uh, ya. baru apa, Mas? Harapannya adalah penelitian-penelitian yang mengusung informasi baru karena mereka. Betul. Dan dangdut sadis juga ini, Mas, dia Hmm. juga merekam fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Contoh, kayak tadi ada Mas Wisnu, dia baru menulis juga buat kami di Hmm. dangdut sadis Hmm. bagaimana praktik dangdut di Perancis buat teman-teman gay. Itu kan menarik Hmm. sekali gitu. Hmm. Karena dangdut dan gender gitu akhirnya bekerja. Ya dangdut Hmm. Hmm. selera itu dimainkan di luar negeri. Terus kami juga lagi dapat kontributor Hmm. tamu Taiwan yang mengupload poster-poster dangdut di Taiwan tuh yang bagaimana, dan ternyata kita tahu ternyata dangdut Taiwan sudah Hmm. segitunya gitu-gitu. Hmm. Nanti dia selain mendokumentasikan Hmm. tapi mencatat fenomena-fenomena yang ada gitu di ya, dangdut di masyarakat tidak terbatas pada satu ruang yaitu Indonesia, tapi dimanapun gitu. Tentu dengan Hmm. pendekatan yang Hmm. disiplin, dengan pendekatan yang menarik, yang menggigit Hmm. gitu, Mas. Hmm. Hmm. Oke lah, semoga Dangdut Statis tetap eksis dan produktif dan tentu saja berkembang ya, berkembang maju, Amin. Makasih, mewarnai Mas. apa ya sisi lain dari dangdut sebagai musik yang kita dengarkan, kita nikmati sambil goyang, sambil ya macam-macam ya gitu ya. Iya, Mas. Gitu. Oke, saya pikir sudah cukup banyak Mas Mikael ya. Siap. Jadi kita bisa akhiri dulu sementara Mm-mm. obrolan ini. Sekali lagi tim Li Ramadan mengucapkan waktu untuk berbagi cerita malam ini, berbagi kawan yang banyak sekali yang sangat penting gitu. Eh, kita pasti ketemu lagi di sesi-sesi mendatang untuk obrolan yang lebih lengkap, lebih serius dan lebih menantang, lebih menarik juga gitu ya. Siap. Matur suwun. Terima kasih.